Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang kami hormati Bapak AA Gede Ajusta, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, selaku dosen pengampu mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi, dan teman-teman sekalian yang telah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 10, kelas 19, 6A13. Di sini kami akan mempresentasikan laporan hasil kegiatan sosialisasi yang telah kami laksanakan mengenai pengembangan karakter kepemimpinan dan manajemen organisasi bagi siswa SMP Negeri 1 Dramaga. Selanjutnya, di sini ada struktur tim dan peran dari masing-masing anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Arneta Syadati Arsy, sebagai ketua tim yang bertugas untuk memimpin seluruh rangkaian kegiatan, memberikan arahan kepada tim, serta bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan program. Selanjutnya ada Rizky Mulyo Atala sebagai koordinator acara, bertugas untuk mengatur jalannya jadwal kegiatan, memastikan setiap sesi berlangsung sesuai rencana, serta menjalin koordinasi dengan pihak terkait agar acara berjalan dengan lancar. Lalu kemudian ada Muhammad Syaifuddin Duha sebagai dokumentasi, bertugas untuk mendokumentasikan setiap momen penting selama kegiatan, baik dalam bentuk foto maupun video. Lalu selanjutnya ada Muhammad Firman Ardiansyah sebagai administrasi, bertugas untuk mengelola data peserta, menyiapkan kebutuhan, perlengkapan kegiatan, serta memastikan seluruh aspek administrasi terpenuhi dengan baik. Dan yang terakhir ada Ibnu Aziz sebagai fasilitator atau pemateri yang bertugas untuk menyampaikan materi mengenai kepemimpinan dan kerjasama tim, memandu sesi pembelajaran interaktif, serta mendorong peserta untuk aktif berpartisipasi. Selanjutnya di sini latar belakang kegiatan, perkembangan zaman dan kemajuan teknologi menuntut generasi muda untuk tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki karakter, jiwa kepemimpinan, dan kemampuan berorganisasi. Pendidikan karakter sejak dini menjadi penting untuk membentuk sikap disiplin, tanggung jawab, percaya diri, serta kemampuan bekerja sama. Siswa sekolah menengah pertama berada pada fase pembentukan jati diri dan mulai aktif dalam lingkungan sosial. Namun, masih terdapat siswa yang kurang percaya diri dalam menyampaikan pendapat, kurang aktif dalam kerja kelompok, serta belum memahami manajemen organisasi dengan baik. SMP Negeri 1 Dramaga memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan potensi peserta didik. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi mengenai pengembangan karakter kepemimpinan dan manajemen organisasi perlu dilakukan agar siswa memiliki motivasi untuk berpartisipasi aktif di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Firman. Kepada Firman dipersilakan. Terima kasih buat moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan kegiatan. Di sini tujuan kegiatan sosialisasi pengembangan karakter kepemimpinan dan manajemen organisasi bagi siswa SMP Negeri 1 Dramaga. Ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pemahaman kepada siswa mengenai konsep kepemimpinan dan manajemen organisasi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengembangkan kemampuan komunikasi dan kerjasama tim siswa melalui kegiatan yang interaktif dan menyenangkan. Yang ketiga, menumbuhkan motivasi serta kepercayaan diri siswa dalam mengembangkan potensi diri di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Yang keempat, menciptakan pengalaman belajar yang bermakna agar siswa lebih aktif dan antusias dalam berpartisipasi di kegiatan organisasi sekolah. Di sini ada manfaat kegiatan. Kegiatan sosialisasi ini memberikan manfaat bagi siswa antara lain sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Yang kedua, menumbuhkan sikap tanggung jawab, disiplin, dan komitmen. Yang ketiga, melatih kemampuan manajemen organisasi serta penyelesaian masalah. Dan yang keempat, mempersiapkan siswa untuk berperan aktif di sekolah maupun masyarakat. Terima kasih buat moderator. Saya kembali.
Baik, terima kasih Firman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky. Kepada Rizky dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan bentuk dan metode pelaksanaan. Yang pertama yaitu persiapan. Kegiatan diawali dengan koordinasi bersama dosen pembimbing dan pihak SMP Negeri 1 Dramaga. Dilanjutkan dengan menyusun rencana sosialisasi serta persiapan materi dan perlengkapan pendukung kegiatan. Yang kedua, observasi dan identifikasi kebutuhan. Tim melakukan observasi ke SMP Negeri 1 Dramaga untuk memahami kondisi organisasi kesiswaan serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi siswa, sehingga materi sosialisasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Yang ketiga, pelaksanaan sosialisasi. Saat observasi, tim melaksanakan sosialisasi mengenai kepemimpinan dan manajemen organisasi secara langsung kepada siswa agar mereka memahami pentingnya jiwa kepemimpinan dan pengelolaan organisasi yang baik. Yang keempat, yaitu evaluasi dan pelaporan. Setelah kegiatan selesai, tim melakukan evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman serta respon siswa terhadap materi yang disampaikan, kemudian menyusun laporan akhir sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan. Boleh selanjutnya? Oke. Pelaksanaan kegiatan. Lokasi mitra. Mitra dalam kegiatan sosialisasi ini adalah SMP Negeri 1 Dramaga yang berlokasi di Jalan Babakan Dramaga nomor 122, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Sekolah tersebut berada di wilayah yang cukup strategis dan mudah dijangkau, serta memiliki lingkungan pendidikan yang aktif dalam mendukung kegiatan pengembangan siswa, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Selanjutnya, bentuk dan hasil kegiatan, penyampaian materi kepemimpinan dan manajemen organisasi. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa mengenai konsep dasar kepemimpinan dan manajemen organisasi serta penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini disampaikan secara interaktif dengan contoh kasus yang dekat dengan lingkungan sekolah, kemudian dilanjutkan sesi tanya jawab agar siswa dapat menyampaikan pertanyaan pendapat secara langsung. Hasil kegiatan, meningkatnya pemahaman siswa tentang kepemimpinan dan manajemen organisasi. Yang kedua, siswa aktif berdiskusi dan bertanya selama sesi berlangsung. Yang ketiga, tumbuhnya kesadaran akan pentingnya kerjasama dan tanggung jawab. Baik, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Ini masih dua. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibnu. Kepada Ibnu dipersilakan. Baik, setelah sesi penyampaian materi selesai, kegiatan dilanjutkan dengan games teamwork atau outbound edukatif. Kegiatan ini kami adakan karena kami ingin siswa tidak hanya memahami materi tentang kepemimpinan dan bekerja sama secara teori saja, tapi juga bisa mempraktikkan secara langsung melalui permainan yang menyenangkan. Selain untuk menciptakan suasana yang lebih santai dan tidak membosankan, permainan ini juga bertujuan untuk melatih kemampuan siswa dalam bekerja sama, berkomunikasi, berkonsentrasi, dan menyelesaikan tantangan bersama-sama sebagai sebuah tim. Pada kegiatan ini, terdapat beberapa permainan yang kami laksanakan. Yang pertama adalah permainan konsentrasi atau hitam hijau. Pada permainan ini, siswa diminta untuk mengikuti instruksi yang diberikan dengan cepat dan tepat. Walaupun terlihat sederhana, permainan ini membutuhkan fokus dan konsentrasi yang tinggi karena peserta harus mampu membedakan antara instruksi yang diberikan dan tindakan yang harus dilakukan. Melalui permainan ini, siswa belajar untuk tetap fokus, mendengarkan dengan baik, serta mengambil keputusan secara cepat dalam situasi tertentu. Selain itu, permainan ini juga melatih ketenangan dan kemampuan siswa dalam merespon arahan yang diberikan. Selama permainan berlangsung, menjadi beberapa peserta
terkadang melakukan kesalahan akibat kurang fokus atau terlalu terburu-buru. Namun, justru dari situ, siswa belajar pentingnya konsentrasi dalam tugas. Yang kedua adalah word challenge team. Di permainan ini, siswa bekerja dalam kelompok untuk menentukan atau menyusun kata. Dengan tantangan setiap anggota tim harus berkontribusi dan saling membantu agar kelompoknya dapat menyelesaikan tantangan dengan lebih cepat. Melalui permainan ini, siswa belajar bahwa keberhasilan sebuah tim tidak hanya tergantung pada satu orang saja, dan membutuhkan kerjasama seluruh anggota kelompok. Mereka juga belajar untuk saling mendengarkan ide, berdiskusi, serta menyusun strategi bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Saat permainan berlangsung, terlihat bahwa siswa cukup antusias dan bersemangat. Mereka saling berdiskusi, berbagi pendapat, dan berusaha menemukan solusi terbaik bersama anggota kelompoknya. Dari seluruh rangkaian games yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hasil yang kami lihat. Pertama, yaitu meningkatnya kerjasama antara anggota tim. Yang kedua, bentuknya komunikasi dan yang ketiga adalah tumbuhnya rasa kekompakan antara siswa. Jadi untuk keseluruhan, kegiatan game teamwork ini berjalan dengan lancar dan mendapat respon yang sangat positif dari para siswa. Selain memberikan hiburan, kegiatan ini juga menjadikan sarana pembelajaran yang efektif untuk menanamkan nilai kerjasama, komunikasi, tanggung jawab, dan kekompakan dalam sebuah tim. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai anggaran biaya yang digunakan selama pelaksanaan kegiatan ini. Penyusunan anggaran biaya dilakukan sebagai bentuk perencanaan agar seluruh kegiatan dapat berjalan dengan baik dan kebutuhan selama kegiatan dapat terpenuhi. Selain itu, anggaran ini juga menjadi bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang digunakan dalam pelaksanaan programnya. Secara umum, anggaran yang kami gunakan sebagai menjadi 3 bagian utama, yaitu untuk anggaran untuk game, anggaran untuk konsumsi, dan anggaran untuk transportasi atau kerja. Pertama adalah anggaran game. Pada bagian ini, biaya yang digunakan adalah untuk pembelian kertas print sebanyak 10 lembar dengan total biaya sebesar 15.000. Kertas ini digunakan sebagai media pendukung dalam pelaksanaan anggaran snack. Anggaran ini merupakan bagian terbesar karena berkaitan sama kegiatan langsung. Untuk saya, banyak kelompok porsi dengan total 160.000 dengan macam-macam snack di dalamnya ya. Penyediaan snack ini bertujuan agar peserta tetap nyaman dan bersemangat mengikuti rangkaian kegiatan dari awal hingga selesai. Selain itu, kami juga menyediakan hadiah sebanyak 20 buah dengan total 60.000 hadiah diberikan sebagai bentuk apresiasi pada peserta yang aktif serta untuk meningkatkan semangat. Kemudian selanjutnya adalah kami menyediakan satu loyang kue bolu sebesar 35.000. Pemberian ini merupakan bentuk penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pihak sekolah yang telah mengizinkan kami melakukan kegiatan di sekolah tersebut. Selanjutnya adalah anggaran perjalanan. Anggaran perjalanan ini digunakan untuk mendukung mobilitas tim saat pelaksanaan kegiatan. Anggaran perjalanan untuk 5 orang itu sebesar 5.000. Jika seluruh komponen anggaran tersebut dijumlahkan, maka total biaya yang digunakan adalah 305.000. Melalui penyusunan anggaran ini, kami berusaha menggunakan dana secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan kegiatan. Meskipun dengan anggaran yang relatif sederhana, seluruh rangkaian kegiatan tetap dapat berjalan dengan lancar. Kita dapat mengikuti kegiatan dengan nyaman dan tujuan kegiatan yang telah ditentukan dapat tercapai dengan baik. Demikian penjelasan mengenai anggaran biaya yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ibnu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Duha. Kepada Duha dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan hasil dan capaian kegiatan. Yang pertama ada hasil kegiatan secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi kepemimpinan dan manajemen organisasi terlaksana dengan lancar sesuai rencana. Kemudian siswa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan antusias dan aktif berpartisipasi. Materi dan game teamwork berjalan dengan baik serta mendapat respon positif dari siswa. Kemudian ada capaian kegiatan. Capaian kegiatan meningkatkan pemahaman siswa tentang kepemimpinan dan organisasi. Kemudian meningkatkan komunikasi dan kepercayaan diri siswa dan tumbuhnya kerjasama
tanggung jawab, dan sikap proaktif. Kemudian kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, kegiatan sosialisasi, pengembangan karakter kepemimpinan, dan manajemen organisasi di SMP Negeri 1 Daramaga telah terlaksana dengan baik dan memberikan dampak positif. Melalui materi interaktif dan games teamwork, siswa menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai kepemimpinan, komunikasi, kerjasama tim, serta tumbuhnya rasa percaya diri dan tanggung jawab. Saran yang pertama, kegiatan sosialisasi serupa perlu dilakukan secara rutin untuk mendukung pengembangan karakter siswa. Yang kedua, sekolah dapat menyediakan lebih banyak kegiatan yang mendukung pengembangan soft skill siswa. Yang ketiga, materi kegiatan selanjutnya dapat dibuat lebih interaktif melalui praktik atau simulasi. Yang keempat, mahasiswa pelaksana diharap terus meningkatkan kreativitas dalam menyampaikan materi. Kemudian, Baik, terima kasih Duhas. Dan yang terakhir baik, di sini ada dokumentasi kegiatan. Bisa dilihat yang pertama ada dokumentasi kegiatan sesi perkenalan dan penyampaian materi. Lalu selanjutnya ada dokumentasi kegiatan sesi tanya jawab terkait materi kepemimpinan dan manajemen organisasi. Lalu ada sesi game pertama hitam hijau yang merupakan game konsentrasi. Lalu ada dokumentasi sesi game kedua yaitu game cari kata. Selanjutnya ada dokumentasi penyerahan hadiah untuk tim dengan skor tertinggi. Dan yang terakhir kegiatan ditutup dengan pembagian snack untuk seluruh peserta. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.